malam hari ini adalah malam yang ke-6 dan insya Allah akan terus berterusan hingga malam kepuncak pada malam 12 Rabiul Awal. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara perkenankan kami menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama disampaikan oleh Ustadz Haji Rahmat Siddiq SPDI. Diteruskan pembacaan salawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Abdul Halim dari Tanah Air. Kemudian diteruskan persembahan qasidah salawat yang akan ditampilkan oleh Ustadz Rafiq Az-Zawani bersama keluarga dengan sebuah lagu salawat bertajuk Rohatil. Dan acara seterusnya adalah sambutan dari PCINU yang akan diwakili dari Dewan Mustasar, yakni beliau Ustadz Haji Khairul Manan SQ. Diteruskan tayangan kegiatan sosial PCINU selama pandemi COVID-19. Dan sebagai acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Mauidhah Hasanah dan juga sesi tanya-jawab yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Harafandi Dahri. Beliau adalah pensarah dan sekaligus penolong kanan Profesor Kupu SB. Kali ini mengambil tema tips meraih syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan acara ini akan ditutup dengan doa. Demikian tadi rangkaian susunan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar hingga di penghujung acara. Baiklah, untuk menjimat masa langsung saja acara yang kedua. Doa pembuka surah Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Rahmat Siddiq SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi khususan ya ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kaffatan 'ammah بالبركة القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan suratul Fatihah yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Rahmat Siddiq SPDI. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi membawakan keberkahan pada majelis malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seterusnya marilah kita membaca salawat Nabi bersama imam kita Ustadz Haji Abdul Halim. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ustadz, videonya boleh dibuka.
Ya, sambil menunggu. Persiapan dari Ustadz Haji Halim dari Tanah Air bersama rekan-rekannya yang akan memimpin acara pembacaan sholawat Nabi. Bagaimana Ustadz? Sudah siap bersama teman-teman? Insya Allah siap. Iya, alhamdulillah. Siap. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا ترجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغ ما نذره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشنا بنوري يا ربي حفظا نجوى مناك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا ديننا يا ربي أجرنا من عذابه يا رب على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا جلدا يا ربي حفظنا بسعادة
يا ربي وفي كل مؤذي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربنا ختم مشفع يا ربي صلي عليه وسلم السلام عليك Recording in progress. السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك لا إله الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك أين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مثلني يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مثلني أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مثلني يا نبي سودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب سودنا بك يا حبيب
حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مثلي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد به الضلق بإذن رب الخلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى جميله البدور مثل حسن كما رأينا قالوا يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت تسير وراي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا ما رأى صلوا على النبي. مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا العين مرحبا مرحبا يا حسين مرحبا حوضك الصافي مبارك مرحبا برضونا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين يا الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين يا الله مرحبا مرحبا ما رأينا العيد فعنا مرحبا مرحبا بالصراء إلا إليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا حسين يا الله مرحبا مرحبا وأتاك العود يبكي وأبدا كالبا يديك واستجاب بي Suaranya hilang.
Terputus, suaranya terputus. Ada gangguan dengan sinyal. Kita terus berusaha untuk memperbaiki sinyalnya. Speakernya Ustadz Halim off tuh. Iya. Tertutup. Admin boleh membuka? Ustaz Halim, buka mute-nya. Ora lah, aku tekan sampean 1.500 oleh kondi. Telu songo kuwi bener regane gak kelarangan. Aku lak tekono ra sampean bayar. Lah ya. Tak telepon ya, Mbak. Oh iya, maaf, ada masalah sedikit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, barakallah. Demikian tadi bacaan salawat Nabi yang telah dipimpin oleh guru kita salawat yang sangat kita rindui karena telah kembali ke tanah air.
Beliau adalah Ustadz Haji Abdul Halim. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Tuan Puan Amin, hadirin amin, yang amin, ya rabbal berbahagia pada alamin. malam hari ini luar biasa sekali. Karena yang hadir sudah mencapai 100. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita lanjutkan acara pada malam hari ini, yakni persembahan kasidah selawat yang akan dibawakan oleh saudara kita Ustadz Ahmad Rafiq Az-Zawani bersama keluarga. Kali ini akan membawakan sebuah lagu dengan tajuknya Rohatil. Kepada keluarga Ustadz Rafiq Az-Zawani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد
في ليالي المولد في ليالي المولد عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير Engkaulah rembulan, Engkaulah mentari, Engkau pelita hati, Engkau niat nurani, Engkaulah rembulan, Engkaulah mentari, Engkau pelita hati, Engkau niat nurani. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Engkaulah cahaya mata, Engkaulah muka buku, Engkaulah pemimpin ummah, lekat dalam jiwaku. Engkaulah cahaya mata, Engkaulah renung kalbuku, Engkaulah pemimpin ummah. Lekat dalam jiwaku, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Masya Allah, luar biasa. Sebuah lagu Rohatil
yang menceritakan sejarah kelahiran Nabi. Mata terasa mau menangis mendengarkan lagu ini, luar biasa. Sebuah lagu yang dibawakan oleh keluarga Ustadz Zainul Arifin yang merupakan sesepuh kita, yang merupakan keluarga dengan limpahan rahmat dari Allah dengan suara-suara yang sangat merdu sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Ustadz Ahmad Rafiq Az-Zawani beserta keluarga yang telah membawakan lagu ini dengan begitu indahnya. Bapak, Ibu, Tuan, Puan hadirin yang berbahagia, sebelumnya kami mohon maaf bahwasannya Zoom meeting ini kapasitas hanya sampai 100 sahaja. Jadi kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang tidak dapat join ataupun bergabung dengan acara ini, kami mohon maaf atas keterbatasan ini. Tapi jangan kecewa, silakan kita dapat tetap mengikuti acara ini berselawat bersama dengan mengikuti acara live streaming di PCI NU Channel dan juga NU Channel. Silakan kita saksikan live streamingnya. Insya Allah sama saja. Dan insya Allah kita semua akan menuai keberkahan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjut acara seterusnya, yakni sambutan dari PCI NU. Kali ini akan diwakili dari Dewan Mustasar yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Khairul Manan SQ. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Brunei Darussalam, Ustadz Haji Ahmad Dhafir, serta pengurus-pengurus semua jajaran PCNU Negara Brunei Darussalam. Yang saya hormati juga penceramah undangan kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Harapandi Dahri, yang telah sudi memenuhi undangan daripada Majelis Salawat PCNU Negara Brunei Darussalam. Saya sebagai wakil dari PCNU Negara Brunei Darussalam mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para hadirin, hadirat, jamaah yang hadir di Zoom virtual kali ini. Insya Allah, saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kehadiran kita di sini semata-mata untuk meramaikan hari kelahiran junjungan besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, insya Allah kita telah menunjukkan bahwa kita sebagai umat yang mencintai Rasulullah, yang mencintai beliau. Dengan demikian, insya Allah sesuai dengan sabda beliau dalam satu hadis, hadisnya agak panjang, tapi saya ambil sedikit saja dari kalimahnya, di mana Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Al-mar'u ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan, akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai.
Karena kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita juga akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Ini saya sedikit ada menambahkan satu cerita sedikit, barangkali ada masa. Dalam satu kitab yang diberi nama Hilyatul Aulia, di mana di sana disebutkan ada seorang saudagar, ya, merupakan saudagar daripada Yasrib yang terkenal, yang namanya Abu Darda. Abu Darda ini punya istri yang terkenal dengan Ummud Darda. Ummud Darda, jadi Abu Darda, Ummud Darda. Jadi Abu Darda ini berkata pada istrinya, "Wahai istriku, apakah kamu kelak mau dikumpulkan bersamaku di hari kiamat?" Katanya istrinya, mau, atau di dalam surga, tepatnya di dalam surga. Mau, kata istrinya. Ya. Akhirnya Abu Darda menjelaskan kalau mau ada syaratnya. Iya, katakan kepadaku apa syaratnya. Syaratnya, katanya Abu Darda, kalau nanti aku mati, kamu jangan kawin lagi. Kalau aku mati, kamu jangan kawin lagi. Berarti ini sebagai bentuk satu kecintaan yang yang ia insya Allah dikumpulkan dengan suaminya. Ini sempat istri saya berkata, "Loh, kalau bapak yang kawin gimana?" Katanya gitu kan. Jadi saya bilang kalau saya yang kawin berarti berkumpul kedua-duanya. Nah, itu lain cerita kalau laki-laki. Ini yang perempuan. Oke. Yang kedua, insya Allah di samping itu yang lebih besar lagi, kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita tunggu-tunggu. Karena kita ini manusia yang serba kekurangan dan Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua insya Allah. Jadi untuk masalah ini akan dikupas nanti oleh penceramah kita insya Allah. Dan sekali lagi saya atas nama PCNU menyampaikan berbanyak-banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian sehingga sekarang full penuh adalah Zoom virtual kali ini, dan teruskan semangat untuk menghidupkan majelis salawat ini sentiasa. Karena apa? Karena insya Allah kita akan sangat banyak manfaatnya yang bukan untuk baginda Rasul sebetulnya, tapi akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau diibaratkan baginda Rasulullah itu, kalau gelas itu isinya sudah penuh, dan walaupun kita pun tidak baca selawat, beliau tidak masalah bagi beliau. Tapi karena kalau kita isi gelas yang penuh itu dengan air, maka airnya akan tumpah, dan tumpahannya itu akan kembali kepada kita sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan segala apa yang kita upayakan dalam menjayakan majelis ini sentiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari PCINU yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Khairul Manan SQ, di mana beliau adalah pengajar di Sekolah Tahfiz Brunei Darussalam. Kepada beliau disampaikan ribuan terima kasih. Bapak, Ibu, Tuan Puan hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara berikutnya, yakni tayangan kegiatan sosial PCINU Brunei Darussalam selama pandemi COVID Brunei yang terjadi pada masa ini. Kita saksikan bersama-sama. Silakan admin.
أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على Iya, demikian tadi sekilas tayangan kegiatan sosial Wara Nahdien dalam naungan PCI NU Brunei Darussalam selama pandemi COVID-19 terjadi di negeri Brunei Darussalam. Kita lihat bersama tadi di dalam tayangan yang pertama adanya pembagian masker oleh Lajisnu PCI NU Brunei Darussalam di awal COVID-19, kemudian bantuan saudara-saudara yang terdampak COVID-19 dari rekan-rekan kita warga Nahdien yang tergabung dalam Garda BMI. Kemudian ada lagi bantuan donasi kepada Kerajaan Brunei Darussalam melalui KBRI, dan juga kita melaksanakan kegiatan doa bersama, istighosah bersama, memohon bersama agar COVID-19 segera sirna dari muka bumi ini dengan mendatangkan kiai-kiai kita, sesepuh kita dari tanah air dan juga dari Australia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah ikhtiar kita. Semoga Allah memakbulkan usaha kita, doa kita, sehingga COVID-19 segera sirna dari muka bumi. Baiklah, seterusnya kita lanjut acara puncak pada malam hari ini, yakni Mau'idhah Hasanah dan sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Dr. Ustadz Haji Harapandi Dahri, pensarah dan sekaligus penolong kanan Profesor Kupu SB, dan kali ini mengambil tema tips meraih syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ustadz menyampaikan tazkirahnya,
ada sebuah pantun untuk pemirsa semuanya. Ke Kota Batu beli roti, pakai baju, jangan lupa mandi. Bapak Ibu yang kita hormati, mari kita ikuti tazkirah bersama Dr. Ustadz Haji. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Rais Tanfiziyah PCNU Brunei Darussalam Al-Mukarram Ahmad Zafir, yang sama-sama kita muliakan Ketua PCNU Negara Brunei Darussalam Ustadz Abdul Manan, dan juga pemimpin salawat kita yang berada di tanah air Ustazuna Haji Abdul Halim, hadirin wal hadirat yang diberkati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua sehingga pada malam hari ini adalah malam ke-6 kita berselawat melalui virtual Zoom, berharap tentu dengan melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan berselawat seperti ini, seperti yang diungkapkan oleh Ustazuna Syekh Abdul Manan tadi, adalah al-mar'u ma'a man ahabba. Kita berharap tentu Allah akan masukkan kita dalam kumpulan orang-orang yang saling mencintai, yang nantinya berharap kita akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini Allah bagi peluang ridha dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa al-muqarrab, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana cara kita saling mencintai pemimpin kita, mencintai ibu bapak kita, mencintai istri, suami dan keluarga kita. Adalah satu qudwah yang sangat luar biasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kepada kita semua yang hadir secara virtual ini maupun yang tidak sempat masuk karena sudah kuotanya penuh, ya, berharap dalam live streamingnya dapat menghadirinya, kita semua dapat memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya nanti kita akan berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran semua. Tidak lupa pula keluarga yang khasnya ini adalah grup atau kumpulan meraih berkah, rupanya ada juga di sini. Ya, Ustazah Hajah Florinda, ada juga dan kawan-kawan, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama adalah bentuk wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari cerita Ustaz Abdul Manan tadi, kayaknya sedikit kurang adil ya rupanya. Ya, Ustaz Abdul Manan tadi kata istrinya, bagaimana kalau bapak yang kawin? Jangan takut. Dalam cerita kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah
Lisaliki Tariqul Akhirah yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau menjelaskan adalah bagaimana halnya kalau suami kita meninggal lebih dulu. Lalu kita punya keinginan untuk berkahwin lagi. Lalu dengan siapa kita nanti di surga? Adakah dengan suami pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat? Seterusnya. Tergantung berapa kali ibu-ibu berkahwin atau bernikah lagi. Maka dikatakan di sana bahwa kita atau ibu-ibu akan bebas memilih kepada siapa kita akan bersama. Dengan siapa kita akan bersama, yakni dengan orang yang paling saleh tentunya, yang paling dekat dengan Allah, yang paling tinggi surganya. Ini kebebasannya nih. Kalau lelaki tadi, dia akan bersama istrinya, kalau istrinya tidak kawin lagi. Tetapi di sini dikatakan bahwa silahkan, yang penting masih ada kemauan, dan nanti akan diberikan pilihan kepada orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah menyambung cerita tadi saja. Baik, tajuk yang saya coba cadangkan malam hari ini adalah tips meraih syafaat baginda Rasulullah SAW. Semua kita di akhirat akan merasa kepayahan dalam hidup menghadapi padang mahsyar, yaumul hisab. Kita semua kepayahan. Di saat kepayahan itulah baginda Rasulullah SAW tampil sebagai manusia, sebagai nabi yang paling mulia di sisi Allah. Satu-satunya nabi yang diberikan hak untuk membagi syafaat adalah baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Di dalam sebuah hadis dikatakan, semua nabi telah Allah bekali dengan doa-doa yang pamungkas, doa-doa mustajab. Seluruh nabi, dari mulai Nabi Adam hingga ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, diberikan satu doa. Doa inilah yang digunakan oleh para nabi untuk membantu umat-umatnya yang memiliki masalah. Akan tetapi, kedua 24 nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam hingga ke Nabi Isa alaihissalam, digunakan peluang ini di dalam dunia. Ketika mereka berada di dunia bersama umatnya, maka nabi-nabi ke-24 nabi telah menggunakan haknya, telah menggunakan doa yang spesial yang Allah bagi itu untuk umatnya di dunia. Illa ana, kata Rasulullah, kecuali aku. Aku tidak menggunakan doaku ini di dunia untuk membantu umat-umatku, karena aku simpan di akhirat sebagai syafaatku untuk umat-umat. Subhanallah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang menaruh satu spesial doa pamungkas itu untuk kita semua di akhirat. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Begitu cintakan bagi Rasulullah SAW pada kita semua. Sehingga pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bersama para sahabatnya. Mukalamah, berbicara, berbincang-bincang. Tiba-tiba yabki bukaan syadidan walam nara min qabl. Tiba-tiba Rasulullah SAW menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Para sahabat berkata, kami tidak pernah melihat baginda Rasulullah SAW menangis sedahsyat itu, kecuali pada hari itu. Tentu para sahabat yang melihat Rasulullah SAW menangis pun ikut menangis. Sehingga diceritakan bahwa Masjid Nabawi penuh dengan air mata. Lalu apa yang terjadi? Seorang sahabat Nabi yang tidak sanggup melakukan satu perkara yang tidak ia tahu sebabnya, memberanikan diri berkata, Ya Rasulullah, ma abkika. Wahai Rasul, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasul? Sehingga kami semua ikut pun menangis. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Inni mushtaqun jiddan ila ahbabi. Wahai sahabat-sahabatku, aku sangat rindukan akan berjumpa dengan para kekasih-kekasih. Sahabat yang bertanya tadi namanya Sayyidina Umar bin Khattab.
Lalu beliau sangat teruja, langsung merasa bangga. Rasulullah sangat merindukan kita. Akan tetapi kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, nahnul ana ma'akum. Kami sekarang yang kau rindukan sedang bersama kamu ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kau menangis? Apa kata Rasulullah? La. Bukan kalianlah aku yang kau rindukan. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa inni mushtaqun ila ahbabi. Aku sangat merindukan kepada kekasih-kekasih. Siapa mereka itu? Humul ladzina yu'minuna billahi wa yattabi'una risalati wa lam yarawni. Yang aku rindukan, kata Nabi kepada sahabatnya, adalah kekasih-kasihku yang hidup di akhir zaman, percaya kepada Allah dan mengikuti sunnahku, padahal mereka belum pernah bertemu dengan diriku. Siapakah mereka? Nahnu, kita yang cinta kepada Rasulullah sekarang. Inilah yang Rasulullah rindukan pada 14 abad yang lalu. Kita itu rindukan. Karena itu kita sangat berharap tentunya kerinduan Rasulullah SAW ini kita balas dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini. Subhanallah, PCNU Brunei Darussalam melakukan kegiatan yang sangat dahsyat, memiliki manfaat dunia dan akhirat. Insya Allah Allah akan bagi kita peluang bersama-sama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa tipsnya untuk kita memperolehi syafaat dari baginda Rasulullah SAW? Yang pertama adalah mencintai baginda Rasulullah SAW. Tentu dalam hal ini Rasul berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ay la ikmala iman ahadikum. Belumlah sempurna iman kalian sebelum aku lebih kalian cintai daripada cintamu kepada anak-anakmu, daripada cintamu kepada ibu bapamu, daripada cintamu kepada seluruh manusia. Jadi artinya, kalau kita ingin memperoleh syafaat baginda Rasulullah SAW, maka cinta yang paling utama, cinta kita adakan cinta kepada Rasulullah SAW lebih tinggi dibandingkan cinta kita kepada anak, cinta kita kepada ibu bapa, cinta kita kepada semua manusia. Siapa orang yang tidak cinta kepada anak-anaknya? Semua pasti cinta. Siapa yang tidak cinta pada ibu bapaknya? Semua kita pasti cinta. Siapa yang tidak cinta kepada kekasih-kekasihnya, pada istrinya, pada suaminya? Semua kita cinta. Akan tetapi cinta kita kepada Rasulullah jauh lebih tinggi, lebih dahsyat. Itulah cara kita untuk meraih namanya syafaat baginda Rasulullah SAW. Lalu kalau bicara cinta, apa tandanya? Kan, saya kira Ustadz Abdul Manan waktu dulu bercinta-cinta dengan permaisuri istri sekarang, pasti dicari buktinya. Apa buktinya cinta Ustadz, katanya. Nah, pasti kan diminta bukti, maka kita bagi buktinya. Nah, apa bukti cinta kita kepada Nabi? Ada 4. Ada 4 bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga dengan cinta ini kita dapat meraih namanya syafaat baginda Rasulullah SAW di akhirat. Yang pertama sekali adalah mengikuti semua ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qalil, zahir maupun batin. Apapun yang diajarkan Rasulullah, kita ikuti. Tentu adalah mastata'tum, semampu kita. Semampu kita dalam mengikutinya. Yang kedua, mencintai keluarga Rasulullah SAW. Banyak orang mengatakan ini uhibbullah wa uhibbur rasul, aku mencintai Allah dan mencintai Rasul, akan tetapi dia tidak cinta kepada keluarga Rasulullah, yang menghina sebahagian keluarga Rasulullah. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ada kumpulan orang-orang yang menghina keluarga Rasulullah SAW. Fa na'udzubillahi min dzalik. Belumlah dinamakan cinta kalau masih dia tidak mencintai keluarga Rasulullah SAW. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah cintai semua sahabat-sahabat Rasulullah dengan cara tentu tidak menghinakan sahabat, dengan cara tidak merendahkan nilai sahabat.
ashabikan nujum fa ayyuhum muttadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagikan bintang-bintang di langit. Dari siapapun kamu mengambil manfaat, kalian akan mendapatkan petunjuk itu dari sahabat. Jadi janganlah kita mengatakan aku cinta kepadamu ya Allah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, akan tetapi kita abai cinta kita kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita akan sahabat Rasul menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, ciri orang cinta kepada Rasulullah adalah mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maknanya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya semua orang mukmin itu saudara kita. Maka tidak ada peluang kita membenci, saling menzalimi. Kamu ini bukan tergabung dalam dalam PCNU, aku tidak suka kamu ini tidak bergabung dalam sini. Semua tidak. Al-mu'minuna ikhwah, semua orang mukmin saudara kita. Maka kita tidak mungkin akan saling membenci. Karena salah satu ciri orang cinta kepada Rasulullah adalah mencintai saudara-saudaranya yang cinta kepada Allah, cinta pula kepada Rasulullah SAW. Lalu tips kedua untuk memperolehi syafaat Rasulullah SAW. Yang pertama tadi adalah cinta. Yang kedua, membaca kalimat tauhid dengan ikhlas. Kalimat tauhid kita sudah hafal bersama. Sentiasa kita baca la ilaha illallah. Kalimat tauhid kalau dibaca dengan ikhlas, maka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adan nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah faqala laqad zanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, aku telah menduga wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini. Karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis ini, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau Jadi yang kedua, tipsnya untuk memperoleh syafaat di hari kiamat adalah kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan hati kita yang paling dalam. Kita mudah mengucapkan kalimat ini kan, la ilallah dalam ribuan kali dapat. Tapi mari kita ucapkan dengan hati kita. La ilaha illallah merasuki jiwa. Ketika mengatakan la ilaha ay la ma'budah, tidak ada yang patut disembah illallah melainkan engkau ya Allah. Ay la razika, tidak ada yang membagi rezeki illallah melainkan engkau ya Allah. Jadi semua, tidak ada la sa'ila, tidak ada tempat kita memohon kecuali engkau ya Allah. Maka dalam kondisi pandemi seperti ini, alhamdulillah kita di negara Brunei Darussalam terus kita diajak untuk berzikir, berwirid, baca Quran. Ini adalah cara terbaik, vaksin ilahiyah yang dibagi oleh negara kita bersama-sama. Berdoa mudah-mudahan Allah segera hilangkan ya semua COVID yang ada di negara Brunei Darussalam dan seluruh dunia. Tentunya kita berharap semua terbebas kembali dari COVID-19 ini. Lalu usaha ketiga, amalan ketiga untuk memperoleh syafaat adalah berdoa selepas azan dikumandangkan. Ini sering lalai kita nih, sering lalai kita. Ketika selepas azan dikumandangkan, ini adalah doa yang dapat memberikan peluang kita untuk memperoleh syafaat oleh Rasulullah SAW. Dikatakan man qala hina yasma'un nida,
sesiapa yang berkata ketika ia mendengarkan suara azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Barang sesiapa berdoa setelah mendengar azan, ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah wasilah perantara dan keutamaan kepada baginda Rasulullah SAW. Bangkitkanlah dia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir dan bin Abdullah. Ini artinya kalau kita inginkan syafaat di hari kemudian, maka jangan tak abaikan untuk berdoa selepas azan dikumandangkan. Baik itu azan kita dengar dari television kita, atau kita dengar dari radio, atau dari masjid, maka jangan lupa kita berdoa. Lalu yang terakhir, yang keempat, cara kita untuk meraih syafaat baginda Rasulullah SAW tentu adalah bikathratis salawat, dengan memperbanyak salawat. Alhamdulillah, ini PCNU Negara Brunei Darussalam mengajak kita untuk bersalawat selama 12 hari. Tentu negara kita Brunei Darussalam pula mengajak kita terus dari mulai 1 Rabiul Awal sampai ke 12 ini kita terus melakukan salawat-salawat. Nah, tentu ini adalah salah satu bagian rasa cinta mahabbah kita pada baginda Rasulullah SAW yang pada akhirnya akan memperolehi atau menjadi solusi kita memperoleh syafaat baginda Rasulullah SAW. Saya ulangi, jadi 4 usaha kita, tipsnya kalau ingin mendapatkan syafaat. Pertama, cintai Rasulullah SAW. Cara mencintai Rasulullah ada 4. Yang kedua, tentu kita adalah mesti kita melakukan membaca kalimat tauhid dan ikhlas. Dan yang ketiga, berdoa selepas azan. Yang keempat, memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira tidak boleh terlalu panjang karena ini sudah malam juga. Ada soal jawab katanya. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya hantarkan ini dapat menjadi satu guide dan kita, panduan kita untuk semakin cinta rasanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dokter atas tazkirah yang telah disampaikan mengenai tips-tips mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak Ibu, Tuan Puan hadirin yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan sesi tanya jawab. Untuk ini kami persilahkan 3 pertanyaan. Kepada yang berkehendak untuk bertanya, silahkan bagi tanda rekam. Iya, Kak. Saya. Iya, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ibu siapa? Nama saya Muhammad Sofi Abdullah. Oh, mohon maaf. Ya, Bapak, dari mana Bapak? Dari Brunei Darussalam. Oke, silahkan pertanyaannya langsung saja kepada Ustadz. Oke, alhamdulillah. Saya mendengar sedikit tadi sudutan daripada ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Harfandi mengenai dengan menyertai Rasulullah. Kalau kita ni menulis kembali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mafhumnya, katakanlah jika kamu benar-benar menyertai Allah, maka ikutilah sunnah yang petunjukku. Niscaya Allah menyertaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang pertanyaan saya di sini ialah mengenai dengan bagaimana kita ni kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi, bagaimana cara kita ni untuk menyempurnakan rasa cinta kepada sunnah Nabi tersebut dalam diri kita ni. Kalau kita ni melihat kepada di saat-saat akhir ini
di akhir zaman ini manusia lebih banyak menjurus kepada menghina kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Macam mana cara untuk kita menyempurnakan juga memelihara rasa sunnah, menyintai sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Iya, langsung saja Ustadz kita tanggapi. Terima kasih. Beliau ini sangat aktif sekali, Muhammad Haji Safi, ya, di mana-mana beliau ikut. Kalau bicara tentang rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang diawali dengan Al-Quran tadi, bahwa tidak ada batasannya cinta kita. Cinta kita seperti hadis dikatakan tadi adalah mesti cinta kita di atas segala-galanya kepada Rasulullah SAW. Kalau kita masih mencintai selain Rasulullah, selain Allah dan Rasulullah kemudian di atasnya, maka belumlah kita menjalankan segala sunnah-sunnah beliau zahiran wa batinah. Zahir artinya apa sahaja yang mudah kita jalankan, sunnah Rasulullah yang paling sederhana sekali yang selalu dibagi kepada kita adalah idza taqaita, jika engkau berjumpa dengan kawanmu, dengan orang lain, fasallim, maka ucapkanlah salam. Maka ketika kita ucapkan, kita artinya berdoa kepada Allah untuk kawan kita yang kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya buat keselamatan atasmu, wahai saudara. Maka jawaban kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentu dalam salam ini ada 3 teknikalnya. Sudah seperti biasa kita tahu. Salam, assalamualaikum, jawabannya adalah fahayu biahsanamiha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratun wa ridwan. Ini tentu adalah kita ingin lebih baik. Itu satu. Ila man arafta wa illam ta'rif. Nah, untuk merawat sunnah Rasulullah yang sederhana saja. Ini kita mulai dari sini, ibda min ahlika. Mulaikan dari keluargamu. Bayangkan dalam seharian kita keluar masuk rumah berapa kali dan salam kita berapa kali kita ucapkan. Itu maknanya kita sudah mengidikharkan, menginvestasi pahala yang besar di akhirat, yaitu berupa salam. Kalau lengkap salam kita diinstalasi 30 pahala kita dapatkan. Kalau 10 kali dalam sehari kita mengucapkan salam, itu sudah mendapatkan 300. Subhanallah. Ini dari salam saja. Tentu salam ini diucapkan bukan hanya kepada yang kita kenal. Tuan Haji Safi misalkan jumpa dengan kita di mana-mana, kita tidak kenal, ucapkan salam. Takut satu. Takut apa? Takut dia bukan Islam. Jangan pikirkan. Rasulullah SAW katakan, ila man arafta wa illam ta'rif. Kepada siapa yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Salam saja. Kecuali, mohon maaf, namanya Joni, contoh. Namanya Joni. Dia tahu dia bukan Islam, jangan dapat salam. Tapi kalau masih kita tidak tahu dia Islam atau tidak Islam, maka salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Jadi kita rawat dari yang kecil, ya. Lalu kedua, ketika salam itu jangan lupa senyum. Jangan pasang muka yang masam, yang tidak terlihat manis. Salam dengan muka yang senyum, yang manis. Nah, jadi salam sendiri dapat pahala, senyuman kita pula dapat pahala. Nah, jangan lupa senyum sekarang tuh sama keluarga, sama istri, senyum semua. Jom, senyum pada istri, sama keluarga, siapa di samping kita, sehingga dapat pahala dengan senyuman kita itu. Allahu a'lamu bishawab. Itu nanti ya. Alhamdulillah, pertanyaan telah dijawab dengan baik oleh dokter. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Silakan, buka mikrofon dan terus saja sampaikan pertanyaan. Ada lagi? Baiklah. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Dari Hajah siapa ini? Saya Siti Sarah Haji Kamis dari Brunei Darussalam. Oke, alhamdulillah Hajah Siti Sarah. Kami persilahkan. Oke, assalamualaikum Ustaz.
akan bertanya mengenai amalan untuk dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW dan apakah selawat yang paling istimewa dan terbaik untuk selalu mengingat Rasulullah. Contohnya ketika kita mendengar orang menyebut Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan apakah kira macam selawat balasan yang sempurna untuk beliau. Terima kasih. Ya, langsung saja Ustaz ditanggapi. Baik, terima kasih kepada Puan Hajah Siti Sarah Haji Kamis ya, yang sudah mengajukan soalan. Amalan apa yang dapat mendekatkan diri kita paling tidak berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW? Banyak sekali amalan-amalan, tentu adalah semua sunnah Rasulullah adalah amalan. Jadi tidak dipilih amalan apa saja. Tapi dalam satu kitab namanya Mukasyafatul Qulub ila 'allamil ghuyub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di muka surat 5, di sana diceritakan ra'a rajulan Rasulullah SAW fi manamihi, telah melihat seorang lelaki di dalam mimpi, di dalam tidurnya, berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, walam yaltafit ilaihi wa la yatakallam ma'ahu. Akan tetapi dalam mimpinya itu lelaki ini tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Rasulullah. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, atagdabu alayya, wahai Rasul, apakah engkau marah kepadaku? Lalu Rasulullah berkata, la agdabu anka, aku tidak marah kepadamu. Nah, lelaki ini kemudian berkata lagi, jika engkau tidak marah wahai Rasulullah, lalu mengapa engkau tidak mengajak aku bicara? Mengapa engkau tidak melihat kepadaku? Rasulullah SAW berkata, la a'rifuka, aku tidak mengenalimu. Bagaimana mungkin aku akan mengajak engkau bicara? Contoh, kita jumpa di the mall. Contoh, kita tidak pernah berkenalan. Tentu tidak akan mungkin saya akan mengajak bicara. Maka, kata Rasulullah, aku tidak mengenalimu. Rupanya lelaki ini sering ikut mengaji di taklim-taklim seperti ini. Di PCNU pernah bergabung rupanya dia. Dia katakan begini, ya Rasulullah, laqad sami'tu min ulama'i ummatika annaka ta'rifu ummataka khairun minal ummi ta'rifu binataha. Wahai Rasul, kata lelaki ini, aku telah mendengarkan dari ulama-ulamamu di dunia bahwa engkau jauh lebih mengenali umatmu dari sejak engkau dibangkitkan menjadi Rasulullah sampaikan kepada hari kiamat. Engkau lebih mengenali umatmu dibandingkan seorang ibu mengenali anaknya. Coba sekarang tanya pada diri kita semua, siapa ibu yang tidak mengenali anaknya? Pasti ya kenal. Akan tetapi Rasulullah SAW jauh lebih mengenali kita sebagai umatnya dibandingkan ibu tadi mengenali anaknya. Nah, lalu Rasulullah berkata, bala, benar. Ulama-ulamaku itu benar. Memang aku jauh lebih mengenali umatku dari mulai aku dibangkitkan hingga kan hari kiamat dibandingkan ibu-ibu mengenali anaknya. Walakinnaka, yang menyebabkan aku tidak mengenalimu wahai saudaraku adalah lam tusalli alayya, engkau belum pernah berselawat kepadaku. Ini. Jadi kalau ingin kita dikenali oleh Rasulullah, maka berselawatlah sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah. Semakin banyak kita membaca selawat, semakin banyak ucapan kita tentang selawat, maka semakin dekat, semakin hampir kita dengan Rasulullah SAW. Lalu lelaki itu mengatakan, setelah mendengarkan jawaban Rasulullah, istaiqaza, ia bangun dari tidurnya, terbangun. Dan ia katakan dalam dirinya, wallahi, demi Allah, sa'akra'u salawat fi kulli yawmin mi'at marrah. Aku, demi Allah, aku bersumpah akan membaca selawat setiap hari 100 kali. Fafa'ala, lalu ia baca. Lalu ia baca selawat. Wa fi lailatis samin. Wa fi lailatis samin, di malam ke-8, maknanya 7 hari sudah dibaca dulu.
7 hari dia baca, tidur di malam ke-8, ja'a ilaihi rasul faqala lahu. Datang pula Rasulullah SAW kembali dalam mimpinya dan berkata kepada laki itu, wal ana qad aradtuka. Sekarang aku telah mengenalimu. So maknanya apa? Kalau kita ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, rohiyan, jiwa kita, rasa dekat kita tentu tidak mungkin, bukan tidak mungkin, ada peluangnya ada. Tapi jangan digambarkan berjumpa Rasulullah seperti kita berjumpa seperti ini. Nah, boleh jadi kita rasa sayang, rasa rindu kepada Rasulullah. Ini adalah manfaat dari selawat yang kita baca. Jadi jangan pernah lupakan akhirnya itu membaca 100 kali selawat setiap hari di malam ke-8. Ia berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW dan Rasul berkata, sekarang aku telah mengenali dirimu. Jadi password. Selawat adalah password kita kalau ingin dikenali oleh Rasulullah SAW. Lalu selawat apa yang terbaik? Semua selawat yang kita pernah hafal, yang kita tahu itu adalah selawat terbaik. Nah, yang paling pendek, yang mudah kita ucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling mudah. Dia mengatakan ini merupakan selawat Jibril. Karena begitu mudahnya, dilafalkan, di mana-mana kita ucapkan, boleh kita jalankan. Jadi perbanyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus diperbanyak. Tanpa dikira jumlahnya. Sebab kalau kita mengira, kok rasanya kita berhitung sama Rasulullah. Semakin kita ingin dekat, maka perbanyaklah menyebut salawat, membaca salawat, sehingga kita semakin hampir dengan baginda Rasulullah SAW. Allahu a'lamu bishawab. Baik. Ya, alhamdulillah 2 pertanyaan telah kita sampaikan. 1 pertanyaan lagi yang terakhir, kami persilahkan kepada Tuan, Puan, ataupun Bapak Ibu. Oke, saya Iya, bertanya. dari Ustadz Haji Ahmad Dhofer, Ketua Tanfidiyah. Kami persilahkan. Ini sebenarnya tak boleh bertanya, harus menjawab. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kayaknya Ustaz cerah sekali, gembira sekali. Oh iya, bergabung ke channel ya gembira. Alhamdulillah. Kayaknya nggak bisa tua ini. Kayaknya Alhamdulillah. Tadi saya teringat apa yang disampaikan Ustadz tentang persyaratan, ada yang nomor 4 tadi, yuhibbu man ahabbar Rasul. Jadi orang, yaitu menyintai orang yang menyintai kepada Rasulullah. Yes. Jadi bagaimana kedudukan orang-orang yang satu banyak berbuat maksiat, nomor 2 yang kafir, tapi mereka ini senang sekali kepada orang-orang yang senang kepada Rasulullah. Beliau senang sekali kalau dijemput di acara sholawatan, tapi dia selalu berbuat maksiat ataupun dia belum masuk Islam. Apakah kedudukan orang yang seperti ini di mata Allah ataupun di mata Rasulullah sendiri? Mungkin Allah memberikan rahmat ataupun bagaimana? Terima kasih Ustaz, itu saja. Jadi saya terfokusnya kepada mencintai orang yang mencintai Rasulullah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dokter. Saya kira kalau sudah tanfiziyah itu memang soalannya itu selalu sulit. Selalu payah. Oke, baik. Tapi saya berusaha ya. Yang pertama, tentu ada namanya nilai dalam kehidupan itu. Ada nilai Rabbani, nilai ketuhanan, ada namanya nilai insani, nilai kemanusiaan. Sekarang kalau kita bicara Rabbani, jelas sudah clear ya, Rabbaninya. Sekarang adalah yang dipersoalkan yang paling utama tadi adalah orang-orang yang sentiasa berbuat maksiat, tetapi ia cinta kepada Rasulullah. Di mana posisinya? Kalau kita boleh melihat dalam kitab Syarah Al-Mawa'izul Usfuriyah, yang ditulis oleh Imam Usfuri dalam hadis pertama, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya bahwa orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang saling mencintai, tidak saling berbuat zalim, tidak saling menghinakan di dunia,
Allah akan menyayangi dia. Bahasanya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Itu tidak ada teksnya ar-rahimuna minal mu'minin atau minal muslimin. Tetapi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia, maka Allah akan menyayangi dia di dunia. Karena itu irhamu man fil ardi. Karena itu konteksnya, maka sayangi semua orang yang ada di dunia ini. Man fil ardi. Tidak ada clearnya di sana man itu al-muslimun atau gak muslim. Man fil ardi. Yarhamukun nanti sama. Maka Allah akan perintahkan semua ahli langit untuk menyayangi orang-orang yang saling berkasih sayang. Kacau, Bang. Jadi artinya apa? Kasih sayang ini tidak ditunjukkan kepada persoalan-persoalan rabbaniyah, tetapi persoalan insaniyah. Nah, bagaimana kita menunjukkannya? Kita sayangi semua orang. Kalau ada kawan kita, misalkan dia al-usab, sentiasa melakukan perbuatan maksiat, tapi dia cinta kepada kita, cinta kepada selawat, cinta kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Misalkan ketika ada majelis-majelis seperti ini, rajin menyumbang untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, itu adalah bahagian dari rasa cinta. Adakah ia memperoleh itu? Iya. Ia dapat peroleh dari kecintaannya itu kepada apa yang Allah bagi nanti. Cuma di mana batasannya? Kita keyakinan ini sebagai umat muslim, keyakinan kita clear, sudah jelas bahwa yang namanya satu tempat itu, satu tempat misalkan kalau kita lihat surga. Surga ini sudah jelas syarat-syarat siapa yang masuk di dalamnya. Neraka siapa-siapa yang masuk di dalamnya, tentu tanpa mengkotak-kotakkan. Nah, tapi yang paling utama sebenarnya bukan itu yang ingin saya bahaskan. Yang paling utama adalah orang-orang yang rasa cinta, kemahabbahnya kepada Rasulullah di dunia, maka tentu nanti pelan atau lambat maupun cepat itu akan mendapatkan hidayah untuk menerima Islam dengan baik. Oke, kalau dia sebagai orang yang selalu berbuat maksiat, di dalam kitab yang sama, yaitu Syarah Al-Bawaizul Usburiyah, di hadis yang ketiga, hadis yang kita dikatakan bahwa al-fajir ar-raji ila rahmatillah ahabba ilallahi minal abid al-muqnit. Ini hadisnya. Pelaku dosa, pelaku pembuat maksiat yang sentiasa berharap akan rahmat Allah. Dia berbuat maksiat tapi ada harapannya untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Jauh lebih tinggi, lebih dicintai Allah dibandingkan ahli ibadah yang berputus asa. Jauh lebih dicintai Allah, dia ahli ibadah tapi putus asa dengan rahmat Allah. Sedangkan dia ini pelaku maksiat, dia berharap rahmat Allah, pada saatnya rahmat Allah akan turun kepadanya. Nah, orang yang seperti ini tentu adalah pelaku maksiat tadi. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, kecintaan Allah padanya dibandingkan seorang ahli ibadah yang berputus harap. Sebab rahmat Allah ini wasi'ah, luas. Jadi kita terus berbuat baik. Kalau kita mengambil kutipan dari Hikam Ibnu Athaillah mengatakan, jangankah kamu berhenti melakukan perbuatan baik karena kamu juga melakukan perbuatan maksiat. Jangan. Jadi, oke, saya sekarang masih dalam tataran, masih melakukan perbuatan maksiat, tapi saya cinta kepada perbuatan baik. Sehingga dalam kitab pula dikatakan, ada satu kitab namanya kitab yang ditulis oleh Khatib Langgin Al-Ashi, ya. Itu kitabnya, beliau mengatakan begini, ada sebuah cerita pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah ke satu kampung, namanya kampung ini, lalu urus jenazah waliku di sana. Urus jenazah waliku di sana. Tolong diingat, urus jenazah waliku di sana. Lalu kemudian Nabi Musa pergi ke tempat itu. Sampai di tempat kampung yang ditunjukkan, apa yang terjadi? Nabi Musa bertanya, adakah seorang pemuda berusia 47 tahun meninggal kemarin? Orang ahli kampung mengatakan ada. Mana dia? Tunjukkan kepadaku. Akhirnya penduduk kampung menunjukkan ke satu tempat, mazbalah. Mazbalah itu diceritakan tempat pembuangan sampah. Tentu kotoran semua. Di sana bahkan dikatakan adalah al-wasaih, yang isinya adalah kotoran sapi. Di sanalah dibuang jenazahnya orang 47 tahun tadi. Akan tetapi
Lalu Nabi Musa bermunajat pada Allah, ya Allah, Engkau memerintahkanku kepadaku ya Allah untuk mengurus jenazah walimu. Akan tetapi penduduk kampung mengatakan ia adalah pelaku maksiat. Akhirnya ketika mati dibuang ke tempat sampah ya Allah. Apa yang berlaku? Engkau maha tahu ya Allah. Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, penduduk kampung itu benar. Karena orang ini dari mulai lahir memang tidak pernah melakukan perbuatan baik. Dia selalu berbuat maksiat. Tetapi ketahuilah wahai Musa, sebelum ia mati ada 3 permintaannya. Tolong perhatikan ini. 3 permintaannya katanya. Yang pertama adalah, ya Allah ya Rabbi, Engkau maha mengetahui, aku tidak pernah melakukan perbuatan baik sejak aku lahir ya Allah. Tetapi ya Allah, ini disebabkan dengan 3 perkara. Engkau ciptakan setan yang selalu menggoda diriku. Aku tidak pernah dapat mengalahkan setan ya Allah. Yang kedua, Engkau ciptakan kawan-kawanku yang tidak baik ya Allah. Sehingga kawanku yang ini yang tidak baik inilah yang terus bersamaku. Sehingga aku tidak pernah berbuat baik padamu ya Allah. Yang ketiga, Engkau ciptakan dalam diriku nafsu syahwat ya Allah. Nafsu ammarah. Ini Engkau ciptakan Allah. Maka ini 3 perkara yang membuat aku kalah ya Allah. Itu doa pertama. Jika kesadaranku ini ya Allah dapat menghapuskan semua dosaku, ya Allah ampunkanlah dosaku. Belum pernah melakukan baik. Lalu Allah ampunkan dosanya. Munajat kedua, ya Allah aku cinta. Nah ini, aku sangat cinta kepada orang-orang soleh ya Allah. Akan tetapi karena 3 sebab tadi ya Allah, setan, nafsu dan kawan ya Allah, yang menyebabkan aku tidak mampu bersama orang-orang soleh. Tapi aku cinta ya Allah. Maka yang ketiga sebagai bukti aku cinta padanya ya Allah, aku telah kedatangan 2 orang ya Allah. Pertama, datang sahabatku yang sangat dekat denganku ya Allah, meminta bantuan. Lalu datang seorang soleh kepadaku, meminta bantuan yang sama. Aku hanya mampu membantu 1 orang ya Allah. Lalu fakhtartus saleh, aku pilih orang soleh ini, aku bantu ya Allah. Jika perilakuku ini ya Allah menyebabkan aku berdosa atau menyebabkan aku sedar, maka tolonglah ampunkan dosa ya Allah. Jadi dengan 3 munajat ini, Allah ampunkan semua dosanya selama 47 tahun dan memasukkan ke dalam walinya sebagai wali Allah. Artinya apa? Tidak mustahil Ustaz Sofir. Tidak mustahil kawan-kawan kita yang sekarang belum sedar tapi cinta kepada Rasulullah, Allah akan bangkitkan rasa cinta itu. Lalu kemudian dakhala fil Islam islaman hanifan, masuk ke Islam yang sangat mulia, dan dia menjadi mengalahkan kita yang rajin berselawat seperti sekarang. Boleh jadi seperti itu. Maka la tahkiranna, janganlah engkau menghina, janganlah engkau mencela orang-orang yang masih di luar bagian di luar garismu sekarang. Kita katakan dia selalu berbuat maksiat, jangan dicela, maka sayangi dia. Bagaimana cara menyayangi dia? Tentu karena dia cinta kepada Rasulullah SAW, kita sayang kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sesi Mauidhah Hasanah dan juga sekaligus sesi tanya jawab telah kita laksanakan bersama-sama dengan 3 pertanyaan yang luar biasa. Dan sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Ustadz Haji Harapandi Dahri, di mana telah berkenan hadir di Jamaah PCI NU Brunei Darussalam ini. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini ditutup dengan doa, mungkin dari Ketua Tanfidiyah ada yang perlu disampaikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada terutama Ustazuna Ustaz Dr. Haji Harapandi dan semua teman-teman yang join pada malam hari ini, baik dari Ibu, Bapak, Pihin, Datuk, Pangeran, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedikit maklumat sedikit. Alhamdulillah dari mulai awal pandemik sudah mendonasikan 10.000 masker. Kemudian kita membantu melalui embasi, melalui Kedutaan Besar Indonesia untuk Kerajaan Brunei Darussalam. Alhamdulillah sudah terkumpul hampir
10.000 lebih, dan tapi di antaranya di dalamnya ada PCI-NU yang ikut menyumbang. Kemudian PCI-NU bergerak terus untuk membantu melalui teman-teman Garda, Pesona, dan lain sebagainya untuk memberikan donasi-donasi kepada teman-teman yang terdampak COVID ketika ini. Mudah-mudahan donasi tersebut bermanfaat dan insya Allah berterusan. Dan yang terakhir tadi kami memberikan donasi sebanyak 73 atau berapa itu paket sembako yang akan kita donasikan kepada teman-teman khususnya warga Indonesia yang ketika ini terdampak COVID yang melanda di Brunei Darussalam, yaitu teman-teman yang kehilangan kerja, teman-teman yang tidak digaji, teman-teman yang menganggur, yang tadinya ada pekerjaan terus kemudian dari majikannya, memang majikannya sendiri pun kita sadari majikannya tidak mempekerjakan. Jadi mereka ini ada yang sama sekali tidak terima gaji, ada yang sama sekali tidak ada kerjaan dan lain sebagainya. Jadi terketuklah teman-teman di PCI-NU Brunei Darussalam untuk mendonasikan, untuk berbagi bersama. Alhamdulillah untuk tahapan pertama kita donasikan sebanyak 73 paket sembako yang akan insya Allah segera dibagikan. Jadi makluman yang saya harapkan di sini bagi hadirin sekalian, baik yang dari warga Brunei Darussalam atau yang dari Indonesia, kalau memang ingin mendonasikan, insya Allah kami dari PCI-NU Brunei Darussalam sanggup menjembatani, insya Allah sanggup untuk menyampaikan kepada mereka-mereka yang berhak. Kami akan seleksi, kami akan selektif. Jadi betul-betul orang yang memerlukan. Jadi tidak orang yang kena COVID yang ringan-ringan, bukan. Tapi memang betul-betul dia memerlukan. Kami akan pergi ke kampung-kampung, pergi ke kebun-kebun, pergi ke pelosok-pelosok yang mereka terdampak dengan COVID yang sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi kita sama-sama membantu Kerajaan Brunei Darussalam. Selain dari kita bersosial, kita pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang disebut dengan vaksin ketuhanan. Di PCI-NU Brunei Darussalam setiap seminggu sekali kita mengadakan istighosah, berdoa bersama, munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat virtual seperti ini, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan COVID yang ketika ini melanda di Brunei Darussalam, khususnya umumnya di seluruh dunia, akan segera cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu dari doa kita, dari apa yang kita hajatkan, ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha saja, nanti yang memberikan keputusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti bagi ibu, bapak, saudara sekalian yang ingin mendonasikan, silakan langsung boleh menjapri saya ataupun boleh berhubung dengan Sekretariat PCI-NU Brunei Darussalam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi maklumat singkat dari Ketua Tanfidiyah mengenai pendistribusian sembako yang insya Allah akan segera disampaikan kepada teman-teman rekan-rekan kita yang sangat memerlukan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, Tuan Puan yang ingin sekali berbagi rezekinya, silahkan hubungi kami, Sekretariat PCI-NU ataupun kepada tim Lazisnu. Insya Allah rezeki yang kita bagikan akan bernilai ibadah, akan bernilai zariah dan insya Allah sampai sebagai amal ibadah Bapak, Ibu, Tuan, Puan sekalian. Baiklah Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rangkaian acara pada malam hari ini yakni Gebyar Sholawat Virtual yang pada hari ini adalah hari yang ke-6 telah selesai, dan sebagai penghujung acara adalah doa sebagai penutup. Untuk itu kami mohon kembali sekali lagi kepada Dr. Ustadz Haji Harfandi untuk menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Dan mohon doa untuk COVID. Semoga COVID segera hilang dari muka bumi ini. Dengan segala hormat kami persilahkan. Saya kira sudah selesai.
Baik, saya kira mungkin doa yang lebih makbul dari Ustadz Tamfiziah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم لا يموت أبدا ودفعت أني عنكم السوء بألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا الله أنت الشافي وأنت الرحمن وأنت الرحيم. سلمنا وسلم عائلتنا وبلادنا من COVID-19 يا رب العالمين. سلمنا عائلتنا وبلادنا من COVID-19 يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المحفوظين والخواص العارفين المقربين عندك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.